Perbuatan Ratih benar-benar keterlaluan. Walaupun usia kami hanya selisih 2 tahun, tetapi aku tetap kakak iparnya. Aku yakin kalau Mas Bimo akan memantapkan hati dan tidak menyesal keluar dari rumah ini setelah mengetahui apa yang adiknya lakukan kepadaku. Terus terang, selama ini aku berusaha untuk tetap diam walaupun diperlakukan dengan kasar karena aku tidak memiliki pilihan lain. Bagaimana caranya aku untuk bertindak, sedangkan Mas Bimo selalu menolak jika aku mengajaknya mencari rumah kontrakan. Akan tetapi, sekarang aku telah mendapatkan apa yang kuharapkan selama ini. Jadi, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat Mas Bimo tidak merasa menyesal meninggalkan rumah yang penuh dengan drama ini. "Kamu kenapa, sayang?" Mas Bimo langsung menghampiriku. Ternyata kedua orang tuanya turut mengekor. "Rati nampar aku, Mas." Aku memegang pipi kiriku. "Apa? Keterlaluan kamu, Rati." Mas Bimo pun melayangkan tamparan ke pipi kanan adiknya itu. "Bimo!" Ibu mertua berteriak, lalu menghampiri Rati. "Dia pantas ditampar, Bu. Sikapnya seperti orang yang gak pernah dididik." Mas Bimo tampak sangat marah. Kami tidak perlu menunggu besok sore keluar dari rumah ini, tapi besok pagi. Apa yang kuinginkan akhirnya menjadi kenyataan. "Apa-apaan kamu, Bimo?" Bapak mertua turut membuka suara. "Bapak gak ada hak larang aku keluar dari rumah yang penuh dengan drama ini. Aku ingin bahagia bersama istri dan anakku." Mas Bimo pun meraih tanganku, lalu kami beranjak dari ruangan itu menuju kamar. Aku dan Mas Bimo mulai mengemasi barang-barang. Kami memasukkan pakaian ke dalam 2 koper dan beberapa tas. Untung saja Mas Bimo tidak membahas kalung berlian pemberian Mama. Melihat kemarahannya tadi, bisa saja dia memaksaku untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menceritakan siapa diriku kepada Mas Bimo. Aku masih harus menguji kesetiaannya karena mengingat saat ini maraknya kasus perselingkuhan. Aku ingin Mas Bimo setia mencintaiku, bukan karena harta. Aku juga ingin membuktikan kepada Papa dan Mama kalau aku tidak salah memilih pendamping hidup. Walaupun Mas Bimo tidak memiliki kekayaan seperti yang orang tuaku harapkan, tetapi dia mampu memberiku kebahagiaan dengan cinta tulusnya. Aku sangat berharap agar Mas Bimo tidak berubah supaya aku berani dan bangga mengakui dirinya yang terbaik di depan Papa dan Mama nanti. Jika sampai dia terpengaruh dengan maraknya pengkhianatan di luar sana, aku akan bertindak tegas atau mungkin pulang ke rumah orang tuaku. Sebenarnya, aku tidak ingin berpikir terlalu jauh karena saat aku dan Mas Bimo baru resmi menjadi suami istri, kami telah berjanji akan bersumpah untuk saling setia hingga maut memisahkan. Aku juga tidak memiliki niat sedikit pun untuk menggantikan posisi Mas Bimo dengan lelaki manapun. "Kalau kamu sampai berkhianat, kita cerai," ucapku kala itu. Aku gak pernah memikirkan hal itu sedikit pun. Hanya kamu yang kucintai. Dia meyakinkanku. Aku tetap percaya dengan cinta Mas Bimo hingga detik ini, karena tidak ada sedikit pun sesuatu yang mencurigakan dari sikapnya. Dia selalu memberikan yang terbaik untukku. Dia tetap membela aku di depan keluarganya. Satu hal yang pasti, dia bersedia keluar dari rumah ini. "Aku udah minta izin gak ngantor besok, sayang." Mas Bimo membuka pembicaraan setelah tadi sibuk mengetik pesan di ponselnya. "Kenapa, Mas?" tanyaku ingin tahu. "Besok pagi kita harus pindah. Untung rumah yang akan kita tempati udah dibersihkan oleh pemiliknya." Ternyata Mas Bimo serius dengan ucapannya untuk pindah besok pagi. Akhirnya, aku akan meninggalkan rumah ini. Aku sama sekali tidak sedih, tetapi aku pasti akan merasa kesepian karena tidak berkumpul lagi saat siang atau sore hari bersama tetangga, apalagi Bu Dewi. Wanita itu sudah aku anggap seperti orang tua sendiri. Semoga komunikasi kami tidak putus. Nanti aku akan mengusulkan untuk membentuk grup. Jadi, aku masih bisa berbincang dengan tetangga di sini
walaupun hanya melalui ponsel. Sekarang aku merasa lega dan tidak merasa berpisah dengan mereka. Pagi ini, mobil pick up yang telah Mas Bimo pesan akhirnya datang juga. Sopirnya langsung turun untuk mengangkat barang-barang yang telah kami kemas sejak tadi malam. Mas Bimo dan Rizal, anak Bu Dewi, turut membantu. Namun tidak dengan bapak mertua. Aku tidak mempermasalahkan itu lagi. Yang penting segera terbebas dari rumah ini. Aku ingin menikmati hidup tanpa hinaan dan sindiran setiap hari. Sudah cukup rasa sakit hati yang aku alami selama ini. Aku juga berhak bahagia. Setelah barang-barang telah masuk semua ke dalam pick up, aku pun ingin berpamitan kepada kedua mertuaku dan Ratih. Namun mereka langsung menjauh. Hanya tangan Mas Bimo yang mereka sambut. Dasar orang tua kekanak-kanakan. Jangan terlalu membenci Clara, supaya anak-anak ibu juga dihargai mertua mereka. Mas Bimo menyampaikan hal itu kepada kedua orang tuanya. Walaupun aku sempat merasakan kesedihan pagi ini, tetapi rasa itu tiba-tiba sirna. Melihat sikap yang Bu Dewi tunjukkan, beliau langsung memelukku, bahkan memberikan beberapa macam camilan. Begitu juga dengan tetangga yang lain. Nanti kalau lagi santai, kami mampir ke tempat kamu, ucap Bu Dewi. Terima kasih Bu, aku selalu terharu dengan kebaikan wanita itu. Mas Bimo pun mengucapkan terima kasih kepada Rizal karena telah bersedia membantu mengangkat barang ke pick up. Setelah berpamitan dan bersalaman dengan tetangga, kami pun segera meninggalkan rumah orang tua Mas Bimo dengan motor metiknya, lalu diikuti mobil pick up dari belakang. Hatiku sangat tenang dan lega setelah keluar dari rumah yang memberikan kenangan selama beberapa tahun ini. Akhirnya, aku dan Mas Bimo beserta anak kami akan menjalani hidup mandiri seperti yang aku inginkan sejak awal pernikahan. Saat sedang menyusuri jalan, aku melihat seseorang yang sangat mirip dengan Andrew sedang berdiri sambil menelpon di samping ras putih. Jika itu memang dia, apa yang dia lakukan di kota ini? Apa dia memiliki bisnis di sini? Jangan sampai dia melihatku. Aku tidak mau jika Mas Bimo mengetahui siapa aku yang sebenarnya sekarang. Aku pun segera menunduk lalu menempelkan dagu ke bahu Mas Bimo. Kemudian memintanya menaikkan kecepatan motornya sedikit. Kenapa sayang? Biasanya kamu gak suka ngebut. Dia justru bertanya. Gak apa-apa Mas. Lagipun aku gak minta kamu ngebut. Hanya lebih cepat sedikit. Aku udah gak sabar ingin segera sampai dan melihat tempat tinggal baru kita. Aku memberikan penjelasan yang tidak membuat Mas Bimo curiga. Oke sayang, ternyata dia percaya dengan alasan yang kuberikan. Baru saja akan merasakan hidup tenang tanpa memikirkan perlakuan keluarga Mas Bimo. Tiba-tiba dihadapkan pada masalah baru. Bagaimana mungkin aku bisa tenang saat mengetahui lelaki yang papa harapkan menjadi menantunya sekarang ada di kota ini. Aku jadi ingat pesan yang masuk ke ponselku beberapa hari yang lalu. Apa mungkin itu Andrew? Kalau memang benar, untuk apa dia menghubungiku? Apa dia ingin menyampaikan sesuatu? Aku baru menerima kabar dari Kak Ratu tentang papa dan mama yang dalam keadaan sehat. Sayang, kita udah sampai. Mas Bimo mengagetkanku. Ternyata kami telah tiba di depan sebuah rumah yang menurutku menarik. Aku pun segera turun. Mobil pick up yang kami sewa juga turut berhenti. Sopirnya dan Mas Bimo segera menurunkan barang-barang, lalu memasukkannya ke dalam rumah yang pintunya telah aku buka. Aku pun memilih duduk sambil memangku bagas. Aku membuka tas untuk meraih ponsel. Aku ingin memberitahukan Bu Dewi kalau kami telah sampai. Namun, aku sangat terkejut melihat beberapa panggilan tidak terjawab dan satu pesan masuk dari nomor yang tidak tersimpan. Aku tadi sengaja tidak mengaktifkan nada dering dan getaran. Kamu di mana? Aku ingin ketemu kamu. Aku telepon dari tadi, tapi nggak diangkat. Ini Andrew. Dada aku terasa sesak membaca pesan tersebut.
Ternyata benar kalau lelaki yang aku lihat tadi adalah Endro. Itu artinya dia tadi berdiri sambil mencoba menelponku. Bagaimana ini? Apa sebaiknya aku blokir nomornya? Kenapa sekarang dia tiba-tiba muncul? Apa yang akan Clara lakukan?